Pembebasan lahan tol Jogja YIA di Kabupaten Sleman sudah hampir selesai. Bocorannya minggu ketiga bulan ini kembali akan dilakukan pembayaran UGR. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo? Berikut informasi selengkapnya. Pengadaan lahan pembangunan tol Solo Jogja YIA seksi Jogja Kulon Progo terus dilakukan. Data terbaru, uang ganti rugi untuk 1.187 bidang tanah yang dibebaskan menembus angka 1,3 triliun. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Heri Ristianto Prabowo menjelaskan, hingga 30 Juni 2025, tahap identifikasi dan inventarisasi telah mencapai 100% di 3.436 bidang tanah. Artinya, tahap pengadaan tanah hingga penetapan appraisal di seluruh bidang tanah yang dibutuhkan sudah selesai. Dijelaskan, dari 3.435 bidang tanah yang sebelumnya telah diidentifikasi, terdapat 432 bidang tanah yang tidak dibayar. Hal ini terjadi lantaran ke-432 bidang tanah itu berstatus fasilitas umum, sultan ground, dan tanah kas desa yang sistem pembayaran UGR-nya berbeda. Selanjutnya dari 3.004 bidang tanah yang akan menerima ganti rugi, 88,48% sudah menjalani musyawarah, dan tahapan validasi telah dilakukan di 2.124 bidang tanah dari total 3.004 bidang tanah yang dibutuhkan. Cakupan bidang tanah yang sudah divalidasi itu setara 70,7%. Validasi sedang berjalan untuk padukuhan yang sudah pembayaran maupun pasca musyawarah. Hingga 30 Juni 2025, pembayaran UGR untuk lahan terdampak mencapai 39,51%. Dengan total 187 bidang tanah telah dibebaskan hingga akhir Juni lalu. Berdasarkan data yang dibagikan, UGR yang telah dikucurkan mencapai 1,3 triliun rupiah. Menurut Heri, pengadaan tanah untuk tol di seksi Jogja Kulon Progo ini melewati 4 kapanewon, 10 kelurahan, 36 padukuhan, dan 1 perumahan di Kabupaten Sleman. Ke-10 kelurahan yang terdampak meliputi Kelurahan Trihanggo, Tirto Adi, Novotirto, Banyuraden, Embar Ketawang, Balecatur, Sidomulyo, Sidokarto, Sidomulyo, dan Sumberahayu. Selanjutnya 36 padukuhan yang terdampak meliputi Rajeklor, Rajek Ngemplak, Salakan, Melangi, Karangtengah, Nogosaren, Cambahan, Ponowaren, Sawahan, Doangan, Modinan, Kradenan, Mejing Kidul, Mejing Wetan, Depok, Nyamplung Kidul, kemudian Kejawan Wetan, Kluweh, Pasekan Lor, Pasekan Kidul, Nyamplung Lor, Prenggan, Jetis Prenggan, Sebaran, Tangkilan, Gancahan 5, Gancahan 6, Gancahan 7, Gancahan 8, Sembuh Kidul, Moyudan, Gamplong 1, Gamplong 2, Gamplong 3, Gamplong 4, dan Gamplong 5. Sementara rencana pembebasan lahan di Tirto Adi akan dilakukan di pertengahan Juli ini, kurang lebih pekan ketiga bulan Juli. Setidaknya ada 10 pihak yang berhak yang akan menerima ganti rugi untuk 9 bidang tanah dan 1 bangunan. Sementara untuk wilayah Bantul dan Kulon Progo sampai saat ini belum ada progres yang signifikan. Harapannya dengan majunya pembebasan lahan di Sleman akan segera menyusul wilayah Bantul dan Kulon Progo. Di sisi lain, dari segi konstruksi, tol Jogja Solo sudah dioperasikan sampai Prambanan, Klaten. Tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan dibuka pekan lalu oleh PT Jasa Marga Jogja Solo usai mengantongi sertifikat layak operasi.
Direktur Utama PT CMC Rudi Hardiansah memastikan infrastruktur segmen Klaten sampai Prambanan telah aman dilalui oleh pengguna jalan. Ia menegaskan jika setiap jalan tol yang beroperasi telah melalui serangkaian penilaian terakhir sebelum dapat dioperasikan. Beberapa penilaian yang harus dilalui diantaranya meliputi uji layak fungsi dan layak operasi oleh Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, serta Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan. Untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan kualitas jalan tol, PT CMC secara rutin melakukan inspeksi berkala, perawatan maupun perbaikan. Selain itu, Badan Pengatur Jalan Tol selaku regulator dan Kementerian PU Bina Marga secara berkala juga melakukan pemeriksaan standar pelayanan minimal. Cakupan aspek yang diperiksa BPJT meliputi kondisi jalan tol, kecepatan antar rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan hingga unit pertolongan atau penyelamatan dan bantuan. Hal ini wajib dilakukan oleh seluruh badan usaha jalan tol, termasuk PT CMC dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan. Uji layak fungsi telah dilakukan pada bulan Februari 2025 lalu dan telah mengantongi sertifikat layak operasi dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 17 Juni 2025 nomor 30/STF/M/2025 dan surat keputusan pengoperasian jalan tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo segmen Klaten sampai Prambanan nomor 648/KPTS/M/2025 pada 30 Juni 2025. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.